Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada Jumat ini kita berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Oleh sebab itu, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut bahwa hari Jumat itu adalah penghulu hari. Hari Jumat itu adalah hari kerasulan. Kenapa hari Jumat dikatakan hari kerasulan? Oleh karena hari Jumat pertama kali Rasulullah memberitahukan kepada umatnya bagaimana caranya menyembah kepada Allah yang benar. Itulah sebabnya tiap-tiap Jumat sebelum kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat didahului dengan penyampaian khutbah. Itulah sebabnya khutbah Jumat itu berbeda dengan ceramah biasa. Khutbah Jumat itu memiliki rukun tersendiri yang harus dipenuhi. Salah satu rukun yang saya bacakan tadi adalah bahwa isi daripada khutbah Jumat itu tidak boleh keluar daripada kita saling ingat mengingatkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang dihimbau oleh khatib tiap-tiap Jumat kita dibacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu saya selaku khatib pada kesempatan ini kembali ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa mari kita mawas diri, senantiasa memelihara diri kita dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk di bulan Safar. Safar itu artinya berjalan. Bulan ini orang mengidentikan adalah bulan perjalanan kafilah keluar mencari nafkah di Makkah pada saat itu. Tapi sebenarnya yang berjalan itu adalah hamba-hamba Allah yang ada di dalam dada setiap manusia. Itu yang sekarang mengarungi perjalanan hidupnya di permukaan bumi. Di dalam perjalanan itu dia harus mempersiapkan bekal. Di dalam perjalanan itu dia harus mawas diri. Dia harus memelihara dirinya dari apa? Dari musuhnya. Apa musuh hamba Allah dalam diri kita? Musuh hamba Allah atau iman yang ada di dalam diri kita itu bukan datang dari luar, tapi musuhnya muncul dari dalam diri kita masing-masing. Itulah yang dihimbau oleh Rasulullah, ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling perlu kamu lawan adalah musuh yang ada pada tubuhmu. Itulah hawa nafsu. Kita tidak bisa mengelak mukaddimah yang saya bacakan di awal khutbah saya tadi. Itu menyinggung tentang adanya musuh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Rasulullah memulai khutbah wada dengan mukaddimah yang saya ikuti tadi. Rasulullah menyampaikan, memulai khutbahnya dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu,
kami memujikan, wa nasta'inuhu, dan minta tolong kepadanya, wa nastaghfiru, dan minta ampun kepadanya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadanya daripada kejahatan hati, wa sayyiati a'malina, dan kejahatan keburukan kelakuan kami. Itu membuktikan bahwa ada yang tidak baik dalam diri kita, ada yang menyebabkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu yang kita minta kepada Allah supaya ditolong, supaya tidak menggelincirkan iman. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tetap terjaga, supaya tidak muncul sifat-sifat yang tidak baik itu, supaya kita tidak mengikuti dorongan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang bisa menolak, yang bisa mencegah supaya dorongan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri kita itu tidak diikuti, hanya satu kata Tuhan. Apa itu? Itulah salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dorongan hawa nafsu itulah yang memunculkan, menyebabkan terjadinya perbuatan keji. Dorongan hawa nafsu itulah yang menyebabkan terjadinya perbuatan mungkar. Sebelum dilakukan, yang bisa mencegah, kata Tuhan, adalah salat. Apa itu salat? Salat itu artinya hubungan iman, hubungan hamba Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing itu kepada Tuhan. Kapan? Tatkala kita telanjur muncul perasaan yang tidak baik, misalnya sakwa sangka kepada orang, menceritakan keburukan orang lain, dan seterusnya yang kita tahu bahwa itu dilarang agama, maka cepat-cepatlah membersihkan, menahannya itu. Dengan cara apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh menang, pasti menang orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Kalau sudah kotor tadi, dia melakukan istighfar sebanyak mungkin. Kita noleh ke kanan, penglihatan kita menyebabkan iman kita itu kotor. Kita melihat ke kiri, kita melihat ke depan, kita mengingat ke belakang, muncul perasaan yang mengotori iman itu. Begitu kita merasakan bahwa ini adalah suara hawa nafsu, ini adalah suara setan, maka cepat-cepatlah istighfar. Rasulullah mencontohkan dalam hadis, ada yang mengatakan tidak kurang 70 kali Rasulullah melakukan istighfar setiap hari. Ada yang mengatakan tidak kurang 100 kali, dalam rangka membersihkan tadi. Muncul sakwa sangka, muncul perasaan yang tidak baik, cepat-cepatlah istighfar. Itulah yang dikatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh menang, pasti menang orang yang senantiasa berusaha membersihkan hatinya. Lalu apa? Lalu dia mendirikan salat. Salat daimun ini yang paling penting supaya godaan hawa nafsu itu tidak diikuti. Dia berfungsi mencegah perbuatan yang tidak baik itu. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau berbicara masalah salat daimun, itu baru terbatas pada rohania. Hakikat salat itu tatkala dilakukan pada tiap-tiap 5 waktu, diwajibkan menyatukan antara syariat dan hakikat. Itulah sembahyang
fardu 5 waktu. Begitu beratnya menjalankan qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla dalam tiap-tiap kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dalam rangka menolak seluruh bujukan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri kita, dengan cara mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah melalui takarub, melalui istighfar yang kita lakukan, melalui salat daimun yang kita tegakkan setiap saat, melalui sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan itu yang akan menempa pribadi kita menjadi pribadi muslim yang taat menjalankan perintah Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal ladzim yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.